Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kiranya setiap kita baik-baik saja dan kasih Kristus terus menyertai hidup kita hingga saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita pada hari ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam perenungan persekutuan doa Kamis. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam perenungan kita, mari kita tundukkan kepala kita berdoa memohon agar Tuhan memberi kita hikmat untuk merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kasih karunia yang-Mu pada setiap kami boleh bersama-sama, dan pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui perenungan ini kami boleh bersama-sama mempelajari. Kiranya hikmat-Mu juga menuntun hidup kami, agar hidup kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarkanlah kami Tuhan, agar setiap pengertian-pengertian kami itu boleh seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Nah, pada kesempatan ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tema renungan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil di dalam Yohanes 14 ayat 8 dengan tema tunjukkan Bapa itu kepada kami. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nats yang menjadi bagian ini adalah yang sudah saya katakan tadi dalam Yohanes 14 ayat 8 yang berbunyi demikian. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah seorang anak yang memandang sebuah lembaran foto yang sudah memudar, lalu menatap ayahnya dan kakeknya silih berganti gitu ya. Seorang anak itu terkejut dan mengatakan, ayah mirip sekali dengan kakek waktu muda gitu ya. Ayah dan kakek dari anak tersebut hanya tersenyum karena mereka sudah lama menyadari hal itu. Tetapi anak-anak mereka baru menyadari sekarang, walau mereka selalu bersama-sama pada saat itu. Meski ayah dan kakek dari anak tersebut berbeda, tetapi orang yang melihat ayahnya itu ibarat melihat kakeknya di masa muda. Perawakannya tinggi, kurus gitu ya, jangkung, rambutnya hitam lebat, hidung mancung, dan telinganya yang agak lebar gitu ya. Kita akan melihat bagaimana persis kakek ini semasa mudanya seperti ayah itu. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, teks yang tadi Alkitab yang sudah kita baca itu merupakan sebuah pertanyaan yang masih mengganjal Filipus dan para murid lainnya, adalah bagaimana mereka dapat melihat Bapa di dalam ayat 8. Mengapa mereka tidak mampu melihat Bapa? Menyedihkan ketumpulan rohani mereka pada saat itu. Padahal Yesus membuat Bapa dapat dilihat dan dikenal. Yesus dengan tegas di sini mengatakan bahwa barang siapa melihat dan mengenal Dia, berarti juga akan melihat dan mengenal Bapa. Mengapa demikian? Karena status dan hubungan unik Yesus dan Bapa. Gitu ya. Kita akan melihat aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dalam ayat 10. Sehingga semua perkataan dan pekerjaan Yesus hanya berasal dari Bapa. Bukti bahwa Ia dan Bapa adalah satu yaitu apa? Yaitu pekerjaan yang Yesus lakukan adalah pekerjaan Bapa. Filipus di sini mengalami suatu kesulitan dalam memahami kebenaran, karena sebenarnya mereka hanya menginginkan segala yang bersifat fenomena atau apa yang terlihat secara luar biasa di hadapan mereka. Para murid di sini bukannya tidak mempunyai iman yang sejati, tetapi tidak mempunyai iman sejati dengan sepenuhnya gitu ya Bapak Ibu. Mereka telah melihat, tetapi karena keberdosan mereka belum melihat dengan cukup jelas. Bukti bahwa Ia dan Bapa adalah satu yaitu apa? Yaitu pekerjaan yang Yesus lakukan adalah pekerjaan Bapa dalam ayat 11. Kini Yesus mengajak para muridnya untuk terlibat dalam suatu karya Allah, karena Ia akan meninggalkan mereka untuk meneruskan misinya di dunia ini. Ia menjanjikan bahwa mereka akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaannya, yaitu pekerjaan Yesus. Dalam hal apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Dalam hal apa pekerjaan para murid akan lebih besar?
Pertama, dari segi waktu pelayanan Yesus hanya berlangsung kurang lebih 3 tahun, sedangkan para murid memiliki waktu yang lebih lama. Para murid akan meneruskan pelayanannya Yesus ini kepada generasi-generasi berikutnya. Kedua, dari segi cangkupan, pelayanan Yesus hanya berfokus pada umat Israel, sedangkan nanti para murid dan murid-murid Yesus akan menyebarkan Injil itu kepada semua bangsa. Akibatnya Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Ini bukan berarti para murid itu lebih besar daripada Yesus, tetapi akan dipakai Yesus berfungsi lebih luas meneruskan misi pelayanan Yesus. Bagi mereka yang melakukan pekerjaan ini, yaitu Yesus, menjanjikan penyertaannya dalam namanya sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan mereka. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan memang sebaiknya terjadi bukan hanya karena telah melihat keajaiban Tuhan terlebih dahulu, melihat mukjizat-mukjizat Tuhan terlebih dahulu, tetapi juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam karya Yesus Kristus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ini penting. Banyak sekali orang di sini mengatakan percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, tetapi tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Ini sama saja mereka tidak percaya. Karena di sini dikatakan jika mereka percaya bahwa mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Jika mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Sebab apa? Sebab Yesus dan Bapa melakukan pekerjaan yang sama di dalam pelayanannya. Nah, kita harus tahu bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, yaitu apa? Yaitu Tuhan kita. Kiranya melalui firman ini, melalui perenungan ini, kita diyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya, dan sebagai wujud kita dalam percaya kepada Tuhan, yaitu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, yaitu pelayanan-pelayanan Yesus ke depan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan dan diyakinkan. Kiranya Tuhan juga menyertai hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.